Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kurniati dengan NPM 2459201102 dari kelas 4C. Di sini saya akan membuat video mengenai penanganan insiden keamanan cyber dengan studi kasus akses akun bersama tanpa audit trial menyebabkan manipulasi data untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi yang diampu oleh Bapak Hartono SPD MTI. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, PT Nusantara Digital Solusi atau perusahaan fiktif mengalami insiden manipulasi data akibat penggunaan akun administrator bersama shared account atau audit trail, sehingga aktivitas pengguna tidak dapat ditelusuri secara individual. Akibatnya menjadi perubahan data transaksi, penghapusan sebagian data pelanggan, serta ketidakakuratan laporan keuangan yang mengganggu operasional perusahaan. Laporan disusun berdasarkan NISN SP 800-61-Ref2 Computer Security Identity Handling Guide. Tujuan laporan ini mengidentifikasi jenis dan kategori insiden keamanan cyber. Yang kedua, menentukan tingkat insiden operasional, finansial, reputasi, dan regulasi, menyusun tahapan insiden respons sesuai framework NIST, mengidentifikasi akar penyebab root cause insiden. Yang kelima, menyusun strategi pemulihan sistem pasca insiden. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi perbaikan keamanan. Kronologi singkat kejadiannya, di mana insiden itu dimulai pada 14 April 2026 pada pukul 8.15 WIB ketika bagian keuangan menemukan adanya perbedaan antara laporan transaksi dengan data yang tersimpan di database. Lalu selanjutnya pada pukul 8.45, tim IT melakukan pemeriksaan terhadap log aplikasi dan database. Pada pukul 9.30 diketahui bahwa perubahan data dilakukan menggunakan akun administrator bersama atau shared account. Namun karena akun tersebut dipakai oleh beberapa pegawai, identitas pelaku tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu, insiden kemudian ditetapkan sebagai insiden threat dan langsung deklarasikan kepada insiden respon tim untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sistem juga berdampak meliputi database transaksi, database pelanggan, laporan keuangan, serta modul administrasi perusahaan. Lalu di sini identifikasi dan kategori insiden. Jenis insiden ini adalah insiden threat, yaitu ancaman yang berasal dari pengguna internal yang memiliki hak akses resmi kepada sistem. Karena pelaku ini memanfaatkan akun administrator bersama untuk memanipulasi data transaksi, menghapus data pelanggan, serta mengubah laporan keuangan tanpa meninggalkan identitas yang jelas. Lalu dari hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya serangan dari pihak luar seperti malware, SQL injection, maupun peretasan jaringan. Berdasarkan klasifikasi NIST, insiden ini termasuk kategori insiden measured under storage, modification of data, unauthorized access, account misuse, dan security policy violation. Lalu ada akses yang terdampak. Yang pertama itu database transaksi, karena data transaksi ini mengalami perubahan tanpa izin. Lalu yang kedua itu ada database pelanggan, karena sebagian data pelanggan itu dihapus. Dan itu laporan keuangan menjadi tidak akurat. Akibat manipulasi data, server, aplikasi, dan sistem informasi perusahaan juga ikut berdampak karena digunakan dalam proses manipulasi. Akun administrator bersama menjadi penyebab utama insiden, sedangkan log aktivitas sistem tidak mampu membantu proses investigasi karena tidak memiliki audit trail yang memadai. Lalu di sini ada analisis dampak CI-nya. Yang pertama itu ada confidentiality, di mana pada aspek ini tingkat dampaknya itu tinggi karena penggunaan akun bersama memungkinkan banyak pegawai yang mengakses data sensitif serta meningkatkan resiko kebocoran informasi. Lalu pada aspek integrity, dampaknya berada pada tingkat krisis karena data transaksi
laporan keuangan dan data pelanggan telah dimanipulasi tanpa izin sehingga data tidak lagi dapat dipercaya. Dan yang terakhir, availability dampaknya berada pada tingkat sedang karena selama proses investigasi sebagian layanan administrasi dihentikan, sementara sehingga aktivitas operasional perusahaan mengalami keterlambatan. Lalu ada severity level incident. Nah, pada kasus insiden ini termasuk ke dalam level high. Hal ini karena manipulasi data berdampak langsung terhadap operasional perusahaan, menimbulkan potensi kerugian finansial, menurunkan reputasi organisasi, dan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, pengguna akun bersama tanpa audit trail membuat proses identifikasi pelaku menjadi sangat sulit sehingga resiko keamanannya semakin tinggi. Lalu di sini ada tahapan NIST SP800-61-Rev2. Yang pertama itu ada verification, yaitu di mana kondisi sebelum insiden terjadi. Pada tahap ini perusahaan belum melarang penggunaan akun bersama, belum memiliki audit trail dan belum membentuk CSIRT. Tahap yang kedua yaitu identification, yaitu menemukan adanya manipulasi data dan menetapkan bahwa insiden berasal dari penyalahgunaan akun internal. Ada containment, yaitu menonaktifkan akun bersama, membatasi akses, amankan log, dan backup serta bukti digital. Yang keempat ada eradication, yaitu menghapus trade akun, membuat akun individual, memperkuat paspor, dan menekankan multi-factor authentication. Lalu yang kelima recovery, yaitu memulihkan database dan backup, memvalidasi data, mengaktifkan kembali layanan, dan melakukan monitoring selama 30 hari. Lalu yang terakhir ada lesson alert, yaitu mengevaluasi penyebab insiden serta meningkatkan keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lalu containment, short term vs long term, yaitu ada short term containment. Pada tahapan ini perusahaan segera menonaktifkan akun administrator bersama, membatasi akses ke modul transaksi selama investigasi, backup database sebelum investigasi lanjutan, mengamankan log server, aplikasi, dan database sebagai bukti digital, melaporkan kondisi kepada manajemen, dan membentuk tim investigasi internal. Lalu, long term containment-nya, menghapus shared akun, ganti dengan akun individual. Yang kedua, menerapkan Role-Based Access Control (RBAC), mengaktifkan audit trail di seluruh aplikasi, mengimplementasi Multi-Factor Authentication (MFA), membatasi hak akses admin hanya bagi pihak berwenang. Ya, dan yang terakhir, kebijakan wajib akan akun pribadi, larang akun bersama. Lalu yang selanjutnya ada root cause analysis, akar penyebab dan kegagalan kontrolnya. Attack actor di sini penyalahgunaan akun administrator bersama oleh pegawai internal untuk memanipulasi data transaksi dan laporan keuangan tanpa audit trail dan autentikasi tambahan. Aktivitas tidak hanya ditelusuri maupun terdeteksi segera, tergolong insiden trade. Lalu di sini kerentanan yang dapat dieksploitasi adalah shared account, di mana identitas pengguna itu tidak terbedakan. Lalu yang kedua tuh ada audit trail aktivitas pengguna, less favorable belum diterapkan, admin belum menggunakan MVA, monitoring aktivitas belum optimal. Lalu kegagalan kontrol internalnya di sini ada RBAC belum diterapkan pada hak akses, audit keamanan berkala belum dilakukan, security awareness training minim, monitoring keamanan real time belum ada, kebijakan pengguna akun belum tegas. Nah, di sini ada timeline insiden response-nya operasional 24 sampai 72 jam pertama, di mana
Mana pada pukul 8.15, bagian keuangan menemukan adanya ketidaksesuaian data dan melaporkannya kepada tim IT. Pada pukul 8.45, administrator mulai memeriksa database dan log aplikasi. Lalu pada pukul 9.30 ditemukan penggunaan shared account dan insiden ditetapkan sebagai insiden threat. Selanjutnya pada pukul 10 sampai 12, akun bersama dinonaktifkan, akses dibatasi, dan backup diamankan. Pada pukul 13 hingga 17 dilakukan investigasi digital. Pada hari kedua, sekitar 24 sampai 48 jam, difokuskan untuk memulihkan data, pembuatan akun individual, audit trail, dan MVA. Lalu di hari ketiganya, sekitar 48 sampai 72 jam, dilakukan validasi data, pengujian sistem, penyusunan laporan, serta evaluasi hasil penanganan insiden. Nah, ini adalah gambar visualisasinya mengenai timeline insiden responsnya. Lalu rencana komunikasi krisis, stakeholder, dan waktu pemberitahuannya. Selama penanganan insiden, perusahaan harus melakukan komunikasi secara seluruh kepada pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu direksi dan manajemen diberikan laporan maksimal 1 jam setelah kejadian dikomunikasikan. Lalu tim IT dan insiden response tim diberikan informasi segera setelah insiden terdeteksi. Lalu pegawai internal diberikan pemberitahuan setelah proses pengamanan awal selesai. Jika data pelanggan berdampak, perusahaan wajib melapor kepada regulator maksimal 3 kali 24 jam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini dia gambaran visualnya mengenai rencana komunikasi krisisnya. Lalu di sini ada rekomendasi perbaikannya, kontrol teknis, administratif, dan preventif. Sebagai upaya pencegahan, perusahaan perlu menerapkan beberapa perbaikan. Dari sisi teknis, perusahaan harus menggunakan multifaktor authentication, audit trail, role-based control, SIEM, ARD, serta melakukan patch management secara rutin. Lalu dari sisi administratifnya, perusahaan harus melarang pengguna share account, menyusun prosedur pengelolaan akun, meningkatkan security awareness training, melakukan audit keamanan 2 kali setahun, dan membentuk CSIRT. Lalu preventif jangka panjangnya, yaitu selain itu juga perusahaan juga perlu menerapkan konsep zero trust security, melakukan vulnerability assessment dan penetrant testing secara berkala, serta mengevaluasi hak akses penggunaan setiap 6 bulan. Kesimpulannya yaitu insiden threat di PT Perusahaan Digital Solusi disebabkan oleh penggunaan akun administrator bersama tanpa audit trail, sehingga manipulasi data transaksi dan pelanggan tidak dapat ditelusuri ke individu tertentu. Dikategorikan sebagai high severity karena berdampak signifikan pada operasional, akurasi data, serta berpotensi melanggar UU PDP. Penanganan mengikuti tahapan NIST SP 800-61 Rev 2, Prevention, Identification, Containment, Eradication, Recovery, dan Lesion Rate, berhasil menghentikan penyalahgunaan akun, memulihkan data, dan menerapkan akun individual. Kedepannya, penerapan MVA, RBAC, Audit Trails, SIM, pembentukan CSIRT, DRP, BCP, dan pelatihan keamanan secara rutin diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem informasi perusahaan dan mencegah terjadinya insiden berupa. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.